Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat datang ke Nusantara untuk berdagang sekaligus menyebarkan ajaran Islam secara damai. Samudra Pasai dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berkembang melalui perdagangan dan pendidikan agama. Para ulama menyampaikan ajaran Islam dengan menyesuaikan budaya lokal, sehingga mudah diterima masyarakat. Wali Songo menggunakan seni, budaya, dan pendidikan sebagai media dakwah, sehingga Islam berkembang luas di Jawa. Akulturasi budaya terlihat pada arsitektur masjid, seni, dan tradisi yang memadukan unsur lokal dan nilai Islam. Masuknya Islam menunjukkan bahwa penyebaran agama di Indonesia berlangsung secara damai melalui perdagangan, pendidikan, dan budaya. Penyebaran agama Islam di Indonesia bermula melalui jalur perdagangan internasional. Kerajaan-kerajaan Islam turut mempercepat penyebaran Islam di berbagai wilayah. Berdirinya kerajaan Islam membuat ajaran Islam lebih terorganisir dan menyebar luas melalui pemerintahan dan pendidikan. Pendidikan menjadi sarana penting dalam penyebaran Islam. Pesantren menjadi pusat pembelajaran agama dan membentuk generasi yang memahami ajaran Islam. Pendekatan budaya membuat Islam mudah diterima tanpa menghapus identitas lokal masyarakat. Proses penyebaran berlangsung bertahap dan damai melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan dakwah. Sejarah penyebaran Islam menunjukkan pentingnya toleransi, pendidikan, dan akulturasi budaya dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis. Islam pertama kali masuk ke Sumatera melalui jalur perdagangan sekitar abad ke-7 hingga ke-11. Kerajaan Samudra Pasai menjadi salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini berperan penting dalam menyebarkan Islam, sekaligus menjadi pusat perdagangan internasional. Para ulama memiliki peran besar dalam penyebaran Islam. Mereka mendirikan pusat-pusat pendidikan dan mengajarkan nilai keimanan, akhlak, serta ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Penyebaran Islam di Sumatera dilakukan dengan cara damai dan menghargai budaya setempat. Kesultanan Aceh berkembang menjadi pusat kekuatan Islam di Sumatera. Hingga kini, Islam menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Sumatera. Warisan sejarah ini membentuk budaya, pendidikan, dan kehidupan sosial yang terus berkembang. Islam mulai berkembang di wilayah Jawa Barat melalui jalur perdagangan. Para pedagang Muslim datang ke pesisir utara dan berinteraksi dengan masyarakat Sunda secara damai. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat adalah Sunan Gunung Jati. Beliau berdakwah di wilayah Cirebon dan sekitarnya dengan pendekatan yang bijaksana. Kesultanan Cirebon menjadi pusat pemerintahan Islam di Jawa Barat. Dari sinilah ajaran Islam semakin luas menyebar ke berbagai daerah. Penyebaran Islam di Jawa Barat dilakukan dengan menghargai budaya Sunda. Tradisi dan seni tetap dilestarikan, namun diberi nilai-nilai Islami. Pesantren menjadi pusat pendidikan Islam di Jawa Barat. Dari sinilah lahir generasi yang menyebarkan ajaran agama ke berbagai daerah. Islam menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat. Sejarah panjang penyebarannya membentuk budaya dan identitas daerah ini.